Assalamualaikum teman-temanku semuanya. Pada video saya kali ini saya akan mengaduk roti donat dengan bobot tepung 500 gram atau setengah kilo dengan menggunakan hand mixer ya, atau mixer tangan teman-teman ya, mixer yang sangat sederhana yang ternyata juga menghasilkan donat yang menul-menul teman-teman ya, donat yang montok-montok yang mempunyai white ring ya. Oke teman-teman, hanya 500 gram saja tepungnya teman-teman ya, tidak sampai 1 kilo karena kita menggunakan hand mixer teman-teman ya. Oke, kita siapkan tepung terigunya teman-teman ya. Tepung terigu protein tinggi 500 gram saja teman-teman ya. Terus kemudian kita kasih gula 50 gram teman-teman. Gula pasir ya, 50 gram. Kemudian kita pakai bread improver atau pelembut hanya 2 gram saja. Kemudian margarin ya, margarin kuning kita pakai 50 gram. Kemudian untuk yeast ya, ragi instan kering kita memakai 8 gram ya. Terus kemudian susu bubuk teman-teman, kita memakai susu bubuk 25 gram dan jangan lupa telurnya 1 butir, telurnya agak kecil tidak apa-apa teman-teman. Dan untuk air esnya kita memakai 250 cc. Oke teman-teman, langsung kita eksekusi. Ya, langsung kita eksekusi teman-teman. Kita masukkan dulu bahan-bahan keringnya, gula pasir, ragi, garam, kemudian bread improver, susu bubuk. Kita masukkan, kita mixer sebentar supaya tercampur rata. Kemudian langsung dikasih telur dan juga dikasih air teman-teman ya. Tapi airnya jangan semuanya teman-teman ya, disisakan dulu, disisakan 50 cc dulu, dimasukkan 200 cc dulu teman-teman ya. Kita mulai mengaduk. Terus kemudian jika terasa berat atau masih kering ya teman-teman ya, kita tambahkan air lagi pelan-pelan sedikit demi sedikit. Nah, kita aduk seperti ini teman-teman ya, supaya adonan tercampur dengan rata teman-teman ya. Oke teman-teman, pada video ini kita akan memakai metode no time do teman-teman ya, membuat donat tanpa difermentasi pertama ya, langsung ya setelah nanti adonannya kalis kita mengistirahatkan hanya 10 menit supaya gluten atau adonannya rileks teman-teman ya. Setelah itu nanti baru kita potong seberat 45 gram teman-teman ya, 45 gram. Kita aduk terus ya, sudah nampak adonan ini sudah menggumpal ya. Nah, tetapi belum kalis teman-teman ya, sudah tampak menggumpal ya, adonan sudah mulai tidak lengket di mangkok mixer ya teman-teman. Kita masukkan margarinnya teman-teman. Nah, kita masukkan margarinnya, setelah itu kita aduk lagi. Masih dengan kecepatan 1 ini teman-teman ya, masih dengan kecepatan 1. Tenang dulu, jangan terlalu tergesa untuk dialihkan ke kecepatan 2, masih di kecepatan 1. Kita aduk terus teman-teman ya, sambil diputer-puter baskomnya ini, tempatnya adonan sambil diputer-puter, kemudian mixernya ini sambil ditarik-tarik ke atas ya, didorong-dorong ke depan seperti itu ya. Kalau teman-teman langsung menancapkan
apa namanya ini spiral mixernya ke dalam adonan teman-teman, mixernya tidak akan kuat ya, kasihan, akan meraung-raung teman-teman ya, kasihan. Jadi mixernya ini untuk spiralnya itu disentuhkan pelan-pelan di pinggir adonan, ditarik-tarik ke atas begitu teman-teman. Nah, sesekali adonan yang masih melekat di mangkok mixer ini teman-teman dibersihkan dengan spatula. Kayaknya ini adonan sudah tahap develop teman-teman ya, sudah mulai elastis, sudah mulai mengkilap, sudah tidak lengket lagi pada mangkok mixer teman-teman ya. Jadi kita ingat teman-teman ya, kemarin pada video-video saya sebelumnya bahwa kondisi adonan ini ada mulai dari pick up, adonan mulai tercampur, kemudian clean up, adonan sudah tercampur dan sudah tidak melekat pada wadah atau mangkok. Terus kemudian develop. Nah, develop ini adonan sudah mulai terlihat licin, elastis ya. Sudah tidak melekat lagi pada mangkok mixer. Kayaknya ini teman-teman ya. Kayaknya ini saya terlalu banyak mengaduk tepung ya teman-teman ya. Ini saya coba saya kasih bobot 500 gram tepung, ternyata kayaknya ini mixernya meraung-raung ini kayaknya teman-teman ya. Agak terlalu berat begitu teman-teman ya. Oke, tetap enggak apa-apa, kita lanjutkan dulu. Nah, ini sudah kelihatan sekali ya. Adonannya sudah tidak melekat lagi pada mangkok atau wadah atau baskom nih ya teman-teman, sangat elastis. Coba teman-teman lihat itu ya adonannya. Nah, itu sudah kenyal ya, sudah elastis seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita cek teman-teman ya, kita lebarkan. Belum kalis teman-teman ya, masih kurang sempurna. Berhubung ini mixernya terlalu berat teman-teman ya, adonan saya bagi dua. Ini terpaksa teman-teman ya, saya bagi dua. Saya aduk bagian yang pertama ini teman-teman. Nah, ini kayaknya mixernya ringan teman-teman ya, mixernya ringan ya, tidak terlalu berat. Jadi besok untuk kedepannya lagi kalau mengaduk, saya aduk 3 on saja teman-teman, atau 300 gram teman-teman. Nah, ini sudah kalis ya, kurang lebih kisaran 17 menit 15 menit sudah kalis teman-teman ya. Setelah kalis, adonan kita jadikan satu ya, kemudian kita tutup sebentar, hanya perkiraan 10 menit supaya adonannya benar-benar rileks. Kalau sudah rileks, kita tuang di meja, kemudian kita timbang ya dengan bobot 45 gram. Jangan lupa teman-teman ya, sambil ditaburi tepung terigu supaya tidak lengket teman-teman. Karena adonan dengan mixer tangan seperti ini ya, hand mixer seperti ini memang agak sedikit lengket teman-teman ya. Tapi kalis teman-teman ya, kalis. Kalisnya sempurna sekali teman-teman ya. Oke, setelah itu kita rounding, kita bulatkan teman-teman ya. Pertama memang lengket-lengket, setelah itu kita bulatkan lagi supaya sempurna seperti ini ya. Sudah sempurna ini ya. Walaupun ada sedikit yang agak terlalu besar, ada yang sedikit terlalu kecil, kita anggap sudah baiklah teman-teman ya, sudah standar. Kemudian kita bulatkan, kita lubangi tengahnya. Saya tidak memakai cetakan teman-teman ya, langsung manual kita gaskan seperti ini. Kita putar-putar seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini cara seperti ini saya peroleh dari senior-senior saya dulu teman-teman ya. Ketika saya bekerja di beberapa bakery di Surabaya teman-teman ya. Senior saya melatih saya seperti ini. Jangan terlalu pakai cetakan ya, manual saja, lebih cepat, lebih baik. Ayo kita kasih manual. Nah, ini teman-teman ya. Kita kasih tepung dulu, nah seperti ini. Nah, kalau mau diletakkan dikasih tepung dulu supaya tidak lengket. Nah, ini sudah difermentasi terakhir ya.
kurang lebih kisaran 25 menit 30 menit langsung kita goreng seperti ini teman-teman. Ingat teman-teman ya, minyaknya jangan terlalu banyak teman-teman ya, yang penting bisa mengambang, dan juga jangan memakai api yang terlalu besar, apinya sedang saja, bahkan mendekati kecil teman-teman ya. Kemudian donatnya jangan sering-sering dibolak-balik ya, cukup 1 kali balik. Nah ini setelah selesai mateng, atas bawah warnanya sudah sempurna, kita angkat, kita tiriskan, ditempatkan di sebuah penapis yang terlihat teman-teman ya, penapis minyaknya seperti itu. Nah supaya donatnya nanti minyaknya benar-benar kering teman-teman ya. Nah ini yang kloter kedua, kita goreng lagi teman-teman ya. Memang bentuknya tidak tidak sama semuanya teman-teman ya, ada yang sedikit miring, tapi tidak masalah ya. Ini teman-teman hasil jadinya ini. Ketika sudah dingin, donatnya ada white ringnya dan menul-menul teman-teman ya, empuk sekali. Ini metode no time do teman-teman ya, metode no time do. Oke, sekarang mari kita analisa secara organoleptiknya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita amati dulu dari segi warnanya teman-teman ya. Warnanya kalau menurut pengamatan saya sih ini sudah sempurna teman-teman ya. Warnanya coklat kekuningan atau coklat keemasan khas donat, warnanya memang seperti ini teman-teman ya. Jadi bolehlah kalau kita memakai hand mixer mengaduk hanya tepung 300 gram, dari segi warna juga oke teman-teman ya, standar layak jual lah teman-teman ya. Sebelum kita mengamati tentang tekstur, rasa, dan aroma, kita belah-belah dulu donatnya teman-teman ya. Kita belah-belah dulu donatnya supaya kita mengetahui daging donatnya teman-teman ya. Kalau dari segi tekstur teman-teman ya, dari segi tekstur sih donat ini memang empuk teman-teman ya, empuk sekali. Nah ya, elastis empuk. Nah empuk sekali. Cuman dari segi pori-pori memang teman-teman ya, ada pori-pori yang besar seperti ini, ada pori-pori yang kecil seperti ini. Itu memang no time do, sistem no time do itu memang dampaknya itu seperti ini teman-teman ya. Walaupun pada saat rounding membulatkan donat, kita sudah mengeluarkan anginnya teman-teman ya, kita tekan-tekan, tetap saja ada pori-pori yang besar-besar seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya, pori-porinya kurang halus teman-teman ya, kurang halus, memang seperti itu. Memang karakteristik adonan memakai hand mixer itu kan lemes teman-teman ya, lemes ya, kurang begitu keras ya, lemes adonannya itu agak lembek gitu loh teman-teman. Efeknya ya seperti ini teman-teman, tapi adonannya ini tidak kolab ya teman-teman, tidak turun, artinya donatnya tidak gembos cemet-cemet gitu, enggak, tetap donatnya tetap bisa berdiri dengan kokoh. Nah dia bisa kembali lagi kalau ditekan. Nah seperti ini, bisa kembali lagi ya, seperti ini. Kemudian dari segi aromanya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita analisa dari segi rasanya teman-teman ya. Rasanya bagaimana donat ini? Ya oke lah, lumayan ya, sudah lumayan teman-teman ya rasanya. Kemudian aromanya sudah oke, harum ya, ada aroma manis-manisnya donat ya teman-teman ya. Jadi memang metode no time do ini menghasilkan donat yang aromanya
kurang sedikit tajam teman-teman ya. Ini masih ada aroma seperti bau yeast teman-teman ya. Tapi sudah oke lah teman-teman, sudah standar ya. Kalau memang nanti dijual ya sudah layak lah teman-teman ya. Oke. Manisnya juga sudah pas teman-teman ya. Manisnya, lembutnya sudah pas. Sudah oke lah teman-teman.